proses POC yang kemarin yang kita bicarakan khususnya untuk Bentley Infrastructure Cloud di LNE. Sesuai dengan kesepakatan kita coba go through ada beberapa poin hari ini sesi pertama. Kita mulai dari BIC project. Jadi di sesi ini harapannya adalah saya mendemonstrasikan dan saya juga kalau misalkan Bapak bisa akses bisa coba langsung sendiri gitu gimana cara create project. Jadi Bapak nanti bisa sharing screen setelah saya demo seperti apa. Oke. Nah, di data OneDrive-nya itu yang saya kirim sebenarnya semua informasinya itu sudah saya masukkan di sini. Demikian juga presentasinya. Jadi nanti ada beberapa contoh model dari third party, segala macam software yang perlu diinstal untuk dan segala dokumen lain nanti bisa merefer ke sini. Nah, saya coba buka ini aja deh. Oke, jadi fokus kita kan ini ya, hydropower dan transmission projects, khususnya untuk yang di bagian konstruksi ya, project delivery ya. Jadi timeline-nya kita ini harapannya mulai minggu ini kita bisa dapat hasil atau feedback dari Pak Widya dan the team by end of May gitu, bulan depan. Nah, yang ada empat sesi ya kita siapkan. Ada hari ini sesi pertama untuk introduction BIC. Kemudian nanti minggu depan kita ada proses site modeling, kemudian construction collaboration, dan sesi keempat kita nanti mungkin ada diskusi yang lebih lanjut apa yang mungkin kurang yang perlu kita address di sesi keempat. Nah, sebagai background knowledge untuk Pak Widya, kalau misalkan ditanyakan atau pengen tahu apa sih itu Bentley Infrastructure Cloud, sebenarnya Bentley Infrastructure Cloud ini adalah suatu platform hosting cloud ya, hosting cloud. Kita pakai Microsoft Azure, Pak. Dia itu bisa memfasilitasi berbagai proses di dalam project, mulai dari desain dan konstruksi, bahkan sampai ke aset dan operation nanti. Apa yang bisa kita dapatkan di situ? Mulai dari pertama managing dokumennya, kemudian deliverable management. Deliverable management ini adalah bagaimana kita transfer informasi dokumen kita, dokumen desain atau mungkin PDF kita ke tim lain di dalam project itu. Kemudian kolaborasi kalau misalkan ada diskusi perubahan desain. Kemudian ada juga project insight. Project insight ini lebih kepada bagaimana mengetahui status, misalkan status desain, berapa banyak file yang masih working in progress, bagaimana berapa file yang sudah di proses review segala macam. Kemudian kita juga bisa mendapatkan informasi mengenai schedule. Jadi khususnya di fase konstruksi atau planning for constructions, kita perlu mereview atau melihat schedule, kita bisa akses melalui BIC ini. Nah, untuk form ini khususnya bagaimana kita membuat laporan komunikasi antara tim lapangan dengan tim pusat, misalkan katakan begitu, atau mungkin kita mau membuat menanyakan sesuatu ke tim yang lain. Jadi saat menanyakan ke tim lain kan kita perlu dokumen tertulis nih, apa yang mau ditanyakan segala macam, kapan dan harus siap kapan, itu kita masukkan dalam kategori form. Kemudian iTwin-nya adalah lebih kepada kolaborasi dari 3 dimensi model, 3D model, fokus kepada 3D model. Oke, kemudian carbon analisis sebenarnya lebih kepada Bapak kalau misalkan melakukan analisis berapa kandungan karbon dari desain. Namun di kita punya POC saat ini, kita akan fokus lebih kepada yang deliverable management, cara membuat dokumen, kemudian kolaborasi isu, kemudian bagaimana melihat schedules, forms, kemudian 3D-nya, carbon analysis kita kesampingkan, tapi nanti kita kalau misalkan Bapak tertarik explore, itu bisa kita jadwalkan di mungkin sesi keempat nanti kalau misalkan ada waktu. Nah, semua platform cloud ini, Pak, itu
bisa terintegrasi dengan Office 365. Makanya tadi saya kirimkan datanya itu kan via Microsoft ya. Jadi data-datanya itu sebenarnya kita bisa akses data Office. Misalkan Bapak punya dokumen Word, Excel, segala macam, itu bisa kita open, kita buka di BIC. Oke. Nah, di sini juga di BIC ini Bapak lihat bahwa ada namanya cloud. Cloud ini bisa host di cloud-nya Bentley atau di mana aja di data center-nya kita, atau Bapak host on-premise. Cuman on-premise ini lebih kepada data desainnya aja. Jadi kalau misalkan Bapak mau kirim datanya ke orang lain di luar PLNE, terpaksa itu tidak akan on-premise koneksinya. Jadi ada dua sistem nih Pak. Sama-sama cloud, jadi kita bisa cloud on-premise atau cloud di cloud-nya Bentley. Oke. Jadi kalau selama komunikasinya di dalam PLN satu organisasi, itu semua datanya itu bisa secure di cloud-nya PLN. Cuman ini saya kira mungkin belum jadi concern PLN ya, tapi saya ingin sampaikan bahwa kalau misalkan menggunakan BIC, fully totally kalau misalkan Bapak menggunakan semua fiturnya, misalkan deliverable, kirim dokumen, transmittal, kemudian issue resolution, itu lebih ke hostingnya di not on premise tapi on cloud-nya data center-nya Azure. Mungkin kalau yang paling dekat di Indonesia itu yang di Singapura saat ini gitu. Oke. Kira-kira di sini ada pertanyaan, Pak? Masih belum, Mbak. Oke. Siap. Nah, dari awal kita pertemuan sebenarnya kita itu ngedrive positioning daripada BIC ini lebih kepada platform ya yang mengakomodir adanya digital twin di PLN. Jadi kita sudah melewati fasenya di mana kan Bapak bisa CAD dua dimensi, kemudian Bapak sekarang transisi mau ke BIM ya. Itu juga bisa kita akomodir dengan BIC. Kemudian digital twin kalau misalkan Bapak mau melangkah lebih ke depan lagi nantinya, itu juga bisa pakai BIC. Jadi apa sih sebenarnya digital twin itu? Jadi konteksnya seperti apa sih? Kalau Bapak CAD ya dua dimensi, jadi cuma ada XY gitu. Kalau CAD 3D berarti ada XYZ. Nah, kalau misalkan Bapak ada BIM berarti selain XYZ Bapak punya informasi atribut yang lain. Jadi ada informasi, entah informasi siapa asetnya, siapa produsennya, berapa lama warantinya, segala macam itu masuk dalam kategori apa sudah ada dalam proses BIM. Tapi kalau apa sih yang disebut dengan digital twin? Oke. Nah, digital twin itu adalah kita di Bentley sebutnya adalah federated model. Jadi kombinasi dari banyak model, banyak informasi, entah itu 3D modelnya dari Bentley atau non Bentley, oke? Itu kita combine dengan adanya informasi, mungkin ada reality modeling. Jadi kalau misalkan LiDAR data, bukan hanya bicara soal 3D model objek lagi nih. Jadi ada LiDAR data, kemudian ada data terrain-nya, oke? Data geografisnya lah, data GIS-nya. Kemudian kalau misalkan nanti ke depan, misalkan Bapak mau melakukan tambahan, pas waktu operations mau tambahkan data sensor, oke. Itulah yang kalau disatukan semua informasinya dari 3D modeling, kemudian ada mungkin reality modeling, kemudian ada informasi operations dari sensor-sensor atau asset performance, kemudian kalau misalkan Bapak pakai sistem ERP, mungkin sekarang nggak tahu pakai Maximo atau SAP, kita mau tarik datanya untuk bisa dijadikan satu kesatuan yang bisa kita akses di satu platform, maka BIC bisa memfasilitasi itu. Makanya dari awal kita sebut bahwa BIC ini bisa memfasilitasi PLNE tidak hanya berjalan dari CAD ke BIM, tapi malah kalau misalkan mau nge-push sampai ke digital twin, kita bisa fasilitasi. Kira-kira clear ya Pak ya? Apa maksudnya kalau misalkan soal digital twin ya? Jadi nggak hanya sekedar 3D modeling. Jadi kita bisa integrasikan ini. Oke. Baik. Nah, di scope POC-nya kita,
Kita akan coba pertama adalah nanti federated model. Nanti ada third party model, saya ambil sampelnya nanti. Saya akan beritahu ke Bapak gimana cara menggabungkannya federatednya. Kemudian minggu depan kita bicara soal LIDAR ya, LIDAR data. Bapak sudah sediakan, saya sudah minggu depan kita akan diskusi bagaimana cara menggunakannya, mengkombinasinya ke dalam proyeknya Bapak. Nah, kalau IoT Things nanti mungkin kalau Bapak di masa operation, tapi kan PLN ini fokus ke design engineering sama, benar ya, design engineering. Jadi Betul. operation mungkin bukan jadi main concern. Nah, di dalam proses digital twin yang kita sebutkan tadi itu, platform BIC tadi itu, oke, dia itu tidak mengenal oh ini harus softwarenya Bentley gitu, atau mungkin harus datanya dari Bentley. Nanti kita bisa lihat bagaimana kita mengambil data atau menggunakan data dari non Bentley, oke, bisa kita masukkan ke BIC. Nah, jadi Bapak bisa lihat, oh benar nggak sih itu bisa dipakai gitu. Nah, sekarang kita coba masuk ke interface daripada Bentley Infrastructure Cloud. Jadi kalau misalkan Bapak nanti pakai, oke, Bapak pakai interface-nya itu setidaknya ada 4, oke, ada 4. Jadi Bapak bisa ngakses datanya itu bisa dari 4 sisi, oke. Sebenarnya kontennya sama, tapi kita bisa akses dari pertama adalah kita punya namanya Project Wise Explorer. Ini di mana kita set up bagian admin datanya. Jadi gimana konfigurasi datanya itu, misalkan konfigurasi ISO 19650 itu kita lakukan di sini, oke, di Project Wise Explorer. Kemudian nanti baru ke BIC yang selama ini Bapak lihat itu yang cloud web base ya. Kemudian kalau misalkan Bapak juga mau download ya, jadi kita bisa download semua datanya ke lokal, kita juga bisa. Dan yang terakhir adalah Bapak punya akses ke mobile apps. Jadi akses ini punya tujuan masing-masing sebenarnya. Jadi bagi orang admin itu akan menggunakan lebih banyak menggunakan Explorer desktop ini. Tapi kalau untuk keseharian, misalkan Bapak desain, konstruksi, segala macam, itu pasti kebanyakan di web ini, Pak. Di web. Oke. Nah, untuk modeler, orang desain misalkan yang mendesain substation-nya Bapak, kemungkinan mereka lebih senang kalau mereka pakai yang Windows Explorer. Oke. Dan kemudian orang yang di site di lapangan, yang melakukan perekaman progres atau update dari lapangan, mereka pasti lebih prefer menggunakan apps. Oke. Jadi, kayak gimana modelnya sebenarnya? Jadi ini saya tampilkan ke Bapak. Jadi inilah contoh yang Explorer tadi itu. Jadi ini Bapak bisa lihat ya. Di sini kan ada Bapak dapat email ya. Saya barusan add Bapak pagi ini tadi ke project KKC ya. Betul. Ya, ini KKC itu yang ini nih file projectnya. Oke. Ini yang Explorer-nya. Oke. Tapi kalau misalkan Bapak mau lihat yang webnya di sini nih. Bapak bisa buka di Infrastructure Cloud, pasti ada project yang ini, kemudian Bapak bisa lihat di dokumen. Oke, Bapak bisa lihat di dokumen. Dokumen itu sama seperti yang ada di sini. Di sini KKC 25 ADS, Bapak kalau bisa lihat di sini, sama juga PW setup, documentation, segala macam. Oke. Tinggal bagaimana paling pas usernya ini menggunakan. Oke. Demikian juga kalau Bapak buka di mobile phone-nya Bapak nanti, di mobile phone-nya Bapak bisa akses hal yang serupa. Oke. Nah, key capabilities yang kita pengen dorong, kita pengen achieve di POC ini seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya, bahwa pertama adalah bagaimana cara menginisiasi project, bagaimana membuat project. Project ini kan ada dokumen gitu, entah dia dokumen 2 dimensi atau dokumen 3 dimensi. Kemudian kita bicara soal review,
design review, kemudian baru bagaimana deliverable management transmittal ke orang project. Nah, ini sama dengan yang kita kemarin diskusikan. Apa creating project BSC, document integration, segala macam, dan lain-lain. Oke. Nah, sekarang pas waktu Bapak buka misalkan cuma infrastructurebentley.com, oke. Bapak misalkan buat create project baru. Kita kan sudah buat create project baru di sini toh. Oke. Gimana sih kalau misalkan Bapak saya pakai Bentley, misalkan Bapak memutuskan pakai Bentley Infrastructure Cloud ke depan. Cara buat project kayak gimana sih? Kita mulai dari register a project. Oke. Kemudian Bapak bisa kasih nama projectnya lah. Testing, saya kasih project. Creation. Ini saya random aja kasih namanya, Pak. Sesuai dengan ini standarnya apa nih. Mungkin ini kasih 2026 numbernya. Oke, kemudian billing country-nya ini ya ini nggak ada pengaruh sebenarnya, Bapak bisa pilih karena ini semua consolidated di Bentley nanti kalau misalkan itu Bapak bayaran. Jadi Bapak bisa pilih yang mana aja sih di sini. Nah, saya biasanya yang dekat-dekat aja antara mungkin Australia atau India atau segala macam gitu. Kemudian time zone. Kemudian nah ini yang sesuai dengan data center tadi yang saya bilang tadi. Bapak di hosting di mana gitu. Ada apa? Southeast Asia. Southeast Asia ini setahu saya di Singapura. Menurut hemat saya, kalau misalkan Bapak buat project di Indonesia, tentu biar cepat aksesnya, latensinya lah, kecepatannya itu harus pakai yang paling dekat data centernya, which is Southeast Asia. Oke. Kemudian Bapak tinggal pilih lokasi, misalkan, entah lokasinya di mana, mungkin di Jakarta mungkin. Bapak tinggal ketik Jakarta aja, di sini, Jakarta. Bapak bisa setup projectnya di Jakarta. Bapak ini, kemudian klik yes, kemudian close, kemudian kalau misalkan ada cover image, misalkan Bapak bisa upload di sini lah, segala macam Bapak bisa searching. Ini saya klik next saja. Nanti Bapak akan diarahkan untuk bisa create projectnya ini sesuai dengan setting yang sudah Bapak buat. Nah, sekarang nih di sisi Pak Widya ini, Pak Widya bisa create new project nggak? Bisa dicoba nggak, Pak? Sebentar, saya coba, Pak. Ya. Masuk ke infrastructurecloud.bentley.com, Pak. Sini akan ada homework dokumen, terus di atas ada create langsung aja, Pak. Bapak bisa share screen kah? Oke, bisa, Pak. Siap. Give control, oke. Oh, Bapak sharing screen harusnya, bukan request control ya. Oh, saya screen aja. Ya. Screen. Nah, oke. Nah, Bapak create di oke, ini Bapak sudah masuk ke dalam satu project yang KKC ya. Oke. Ya, Nah, sekarang kalau misalkan Bapak buat project baru, itu Bapak harusnya balik ke, Bapak bisa klik aja icon infrastructure cloud itu paling kiri atas itu. Klik aja ini, Pak. situ. Ya, klik situ. Oke. Nah, dia lihat Bapak sudah ada 2 project, Gua. Ya. KKC sama PLN Engineering. Nah, ini dari sini baru Bapak register. Oh, Bapak nggak punya akses untuk bisa register ya? Interesting. Bapak pakai PLNE ini kan? Iya, PLNE. Within Indonesia PLNE.
Kalau misalkan Bapak coba klik satu, ya, itu. Oke. Bukan di sini sebenarnya. Oke. Kalau Bapak klik yang di atas home-nya tadi itu, Ya, infrastructure cloud. yes, yes, yes. Nggak punya. Oke. Bapak scroll ke atas nggak ada juga register project ya, new project ya. Ya ada Pak. Hanya ini aja. Ya. Enterprise service nggak ada. Oh, profile Bapak bisa minta tolong di. Your profile. Ini Pak. Ya, bisa scroll down Pak. Down. Oke, bisa Bapak notificationsnya itu preference-nya itu Bapak bisa no, sebelah kiri bawah itu kan ada oke, itu ada iTunes Validations Project Wise, itu bisa Bapak expand dah. Bisa Pak. Oke, kira-kira Bapak punya akses untuk host. Oke. Oh, kalau begitu ini nih Bapak nggak punya right ya untuk bisa create ya. Oke. Nama Bapak ini kemungkinan besar belum terdaftar di database-nya PLN Engineering nih. Nggak pernah jadi user sebelumnya. Bapak pernah jadi user nggak sebelumnya di Bentley? Belum pernah Pak. Oh, pantesan Pak. Oke, oke. Ehm, Kan Pak Azwar yang pernah tuh. Soalnya Pak Azwar tuh beli license open roads Pak Junior. oke, Itu mungkin oke. ya maksud user itu ya Benar, atau benar. gimana? Coba Nah ini kita Pak coba cek Pak. contohnya Pak Azwar ini apa receive receive untuk open roads ini Pak. Iya, 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 iya. Iya, Oke. saya belum sih. Jadi kalau saya coba cek, ya, ya. Bentar Pak. Oh ya benar. Harusnya Bapak ini unaffiliate. Bapak nggak bisa ini. Oke. Berarti ini sebenarnya dari sistem database-nya ini Pak, Bapak tidak masuk dalam pool PLN Engineering, jadi nggak punya right untuk bisa create new project sebenarnya. Jadi Bapak harus ditambahkan dulu ini. Tapi anyway, nanti tak coba ini, coba adding Bapak deh. Kira-kira saya bisa akses nggak untuk bisa dapat itu. Jadi kalau misalkan entitlement-nya Bapak itu dari view profile tadi itu harusnya ada Register ya. yes, register create a new project. Ya, jadi di sini itu Bapak harus ada apa? New project. Oke. Nah, kalau Pak Andi Sasono sama Pak Azwar ini, mereka Itu harusnya punya bisa akses. sih Pak Andi Pak Azwar ya. Harusnya Ya, karena oke. beliau manajer kan Pak Azwar Pak Andi. Ya, oke. Tapi anyway, nanti kita coba cross check lagi ke ini tim adminnya kita supaya Bapak dimasukkan dalam pool PLN Engineering. Bisa jadi ini Bapak juga di apa database-nya kita nama Bapak belum ada karena belum pernah assign dengan apa? Assign dengan Bentley sebelumnya gitu. Iya. Emailnya Bapak ini. Oke. Oke, tapi Bapak kalau misalkan ngikutin nanti bisa refer ke apa? Recording ya. Nanti kita. Ya. Jadi Bapak tinggal create. Oke, jadi di sini itu ada standar template. Kalau misalkan di baru pertama kali Bapak buat sih, Bapak nggak punya organization template. Kebetulan karena saya udah banyak project, jadi banyak organisasi template yang di-sharing di Bentley gitu loh. Jadi harusnya nggak ada organisasi template yang di PLN Engineering karena baru pertama kali buat. Ya. Jadi pasti otomatis diarahkan ke standar template, kemudian baru di-create. Nanti sesudah itu baru akan, ya Bapak akan tercreate
project baru ini gitu. Nah, kalau kita sudah tercreate project baru, nanti akan muncul kalau Bapak klik di sebelah ini, akan muncul nama project barunya di sini. Dia akan taking some time nih, ada copy roll segala macam bla 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 gitu. Jadi mungkin biasanya taking mungkin 5 menit untuk bisa create projects. Kalau internetnya lebih cepat akan jauh lebih cepat untuk prosesnya. Nah, seperti itu kira-kira kalau misalkan mau create project baru Pak, nanti harus register a new project. Berarti Tapi kalau yang misalkan KKC ini, Mhm. KKC ini menggunakan standar project ya, Pak ya? KKC Standar ini menggunakan agile. standar ISO 19650 Pak. Berarti dokumen yang di dalam KKC ini udah template dari ISO itu ya? Yes, Bapak bisa Hmm. lihat, Bapak bisa lihat ini KKC ini. Mm-mm. Ini kan ada sebenarnya setupnya di sini, di Ya. location satu ini. Kita fokus pakai location Hmm. satu ini. Jadi, typically kalau misalkan Bapak pakai ISO 19650, maka ada dokumen-dokumen ini untuk arsitek, civil segala macam. Jadi kalau Bapak Hmm. mechanical engineer, ya Bapak ke daerah 3D model, bioquantity segala macam. Hmm. Kira-kira kayak gini lah modelnya. Bisa di custom tapi apa ya? Ini hanya Oh bisa, template aja ya? bisa. Itu di custom dari sini di belakang ini Pak. Adminnya tadi saya bilang tadi. Bukan di rename langsung di webnya ya? Bisa aja sih di rename, cuman workflow-nya itu kita bisa Hmm. rename di sini. Iya. Bisa, bisa. Cuman harusnya workflow-nya itu diatur oleh admin yang pakai Explorer, Pak. Hmm. Ya, Oke. cara apa? Biasanya workflow-nya seperti jadi admin admin yang mengatur dokumentasi itu segala macam di sini. Jadi kalau Ya itu misalkan Pak, user berarti kalau kita implementasi di jabatan tuh kan ada BIM manager, BIM koordinator, sama modeler ya. Tiga inilah. Nah yang hmm, pegang admin ini tuh biasanya manajer atau BIM manager, koordinator ya? BIM Manajer ya? manager, BIM manager sama ini Pak, IT. IT Jadi ya? IT Oh. kan yang memberikan apa? Yang membuka akses nanti ke si ini si itu kan si BIM manager kan cuma memberikan bentuknya folder structure-nya seperti ini. Hmm. Oke, folder saya itu ide dari BIM manajernya. Oke. Oke. Tapi kalau misalkan aksesnya seperti apa itu biasanya orang IT sih. Hmm. Biasanya begitu, tapi Si. eh, jadi di apa? Banyak project lain itu misalkan ya Ya. ini kan contohnya nih ini nggak lengkap semua nih cuma arsitek segala macam tapi kalau aslinya Bapak misalkan mau lihat seperti apa eh, folder structure-nya ini saya coba folder structure-nya ISO 19650 itu banyak Pak jadi kan disiplin kerjaan ilmu kan itu banyak ya Ya. jadi kalau bukan hanya arsitektur malah plumbing segala macam itu ada gitu. Nah, kalau Bapak lihat di sini, nah ini Bapak bisa lihat nih, di ISO 19650 ini banyak banget Pak, ada instrumen, interior, landscape, quantity, Hmm. bla 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 segala macam gitu. Ya. Jadi untuk demo purpose aja, makanya saya cari yang simplify saja. Di sini. Oke. Oke. Nah, eh, sekarang kita bicara yang dokumen management. Gimana sih cara create new file di BIC ini? Buat file baru gimana sih? Nah, gitu. Jadi ada dua file nih Pak jenisnya. Ada dua dimensi, 2D, entah PDF, Word, segala macam, Hmm. atau 3D model, design file gitu. Design file. Oke. Nah, jadi kita bisa pertama adalah kalau misalkan Bapak pakai web base ini. Oh, ini sudah muncul nih apa project baru tadi nih, Pak. Ya. Sudah selesai nih. Oke. Kalau Bapak pakai web base, ya saya coba eh, Bapak tinggal bisa misalkan electrical engineer gitu. Bapak bisa drag and drop dokumennya sebenarnya, upload file. Oke. Bapak upload file, create dari luar, oke? Dari luar segala macam. Atau atau nih, atau
Kalau misalkan Bapak pakai sistem ISO 1950, karena kalau misalkan drag and drop file ini kan namanya kan nggak bisa kita kontrol dong. Jadi ada naming conventions. Kalau di ISO ini kan namanya harus sesuai dengan standar supaya nggak ada duplicate nama kan, Ya. file segala macam. Jadi ada namingnya. Jadi kalau kita mau menerapkan ISO itu kita bisa mulai dari sini, Pak. Jadi misalkan dari Project Explorer. Ini foldernya Electrical Engineer tadi. Oke, mungkin kita mau 2 dimensi atau 3 dimensi lah, bebas deh. Terus kita bisa klik kanan di sini, kemudian ada dokumen segala macam, create dokumen. Jadi sebenarnya ini nanti paling pas adalah pas waktu Bapak mau pakai kita training gitu. Tapi saya memberitahukan ke Bapak secara singkat aja prosesnya seperti apa. Ya. Jadi kita ada dokumen wizard, kemudian kita bisa pakai template nih di sini nih, 2 dimensi, oke, di models, template documents. Pak Widya bisa ignore dulu kenapa bisa ada dokumen standar ini, template segala macam. Nanti kalau misalkan itu baru tak jelasin deh. Misalkan kalau udah. Tapi intinya adalah kita bisa mulai dari sini, kita create dokumennya. Nah, disinilah yang saya bilang tadi itu, Pak. Jadi di ISO itu kan harus ada naming convention-nya. Oke. Jadi di BIC, Band Infrastructure, kita itu bisa create nomor ininya. Jadi Bapak bisa lihat sini, namanya ini Ya. KKC 12 BSJ ZZ ini itu sesuai dengan standar di mana folder saya buat. Jadi zone-nya berapa, levelnya berapa, segala macam. Oke, ini biasanya yang create model ini, yang create model ini biasanya BIM manager karena dia yang mengerti naming convention seperti apa. Oke. Nah, kemudian kalau udah oke baru kita next. Nah, baru namanya secara otomatis disebutkan di sini. Saya kasih deskripsinya testing aja. Testing new file. Nah, disinilah yang saya bilang tadi. Bentley itu bisa pakai berbagai jenis software gitu loh. Jadi kita bisa, oh ini mau buat file apa sih? Mau buat Acrobat PDF? Oke. Mau Microsoft Word atau Bentley mau buat S3 segala macam gitu. Jadi kita create new file baru nih, ya kan? Jadi di sini kita bisa setup, oh ini pakai MicroStations misalkan begitu. Atau ini pakai Revit, cobalah. Ini atau Microsoft Word. Oke. Jadi ini mungkin saya pakai MicroStation aja lah. Ini tujuan untuk 3 dimensi. Kemudian saya klik next. Nah, Bapak bisa lihat, ini file number-nya ini. Ini file number ini yang menjadi dokumen naming convention yang diatur oleh si BIM manager-nya tadi. Dan itu nggak bakalan terduplikat, Pak. Jadi nggak bisa ada namanya 001. Nggak bakalan ada yang sama. Karena kan harus, ya, dokumen manajemennya harus begitu. Kemudian desain statusnya, Pak. Initial state. Semuanya kan bisa kita mulai dari status working WIP. Jadi benar-benar working progress. Namanya kita bisa tambahkan di sini. Kemudian tinggal klik next. Nah, classification-nya pakai ini, biasanya ini si BIM manajernya lagi nih. Apakah masuk utilities kah? Bapak biasanya masuk utilities sih. Drop down ini pun, drop down klasifikasi dokumen ini bisa kita atur. Jadi semua yang Bapak lihat drop down ini bisa kita custom sesuai dengan kebutuhannya si PLN lah. Kalau benar-benar nanti misalkan ya, kan sekarang kalau Bapak BIM kan ada project BIM certified, Pak, ke depannya. Bapak mungkin pernah dengar ya. Jadi project ini sudah BIM certified dari BSI segala macam atau ada lembaga-lembaga lain. Nah, biasanya informasi klasifikasi, status segala macam itu nanti diarahkan seperti itu. Oke, dan ya tinggal Bapak klik aja. Dia akan create. Oke, gitu. Nah, ini satu file baru. Nah, menariknya, ini kan saya buat tadi pakai MicroStation, Pak. Ya. Nah, jadi kalau misalkan Bapak buat pakai Revit, buat untuk Microsoft Word, Bapak tinggal double klik ini, double klik, dia akan membukanya ini ke desktop application-nya kita. Jadi kita create di cloud, dia koneksi dengan kita punya desktop tools, Pak. Jadi kalau misalkan
timnya Bapak nanti orang MEP nih, mendesain substation. Ya. Oke. Mereka create di cloud filenya, kemudian Hmm. sudah diintegrasikan langsung dengan pas waktu create file itu, oh, dibandingkan ada Open Utilities atau PLS CAD, ya. Di Open Utilities kita bisa langsung buka filenya. Ini, nah dia akan langsung buka nih file MicroStation. Pak berarti, sorry Pak, berarti Hmm. yang naming convention ini yang dilakukan oleh BIM manager termasuknya ke schematic design ya, 2D itu ya. Maksudnya kan ada kita berbicara dimensi ya Pak. Schematic design, kemudian desain 3D, 4D, 5D gitu Pak. Ini Mhm. termasuknya ke itu, skematik yang belum desain betulan gitu Pak. Oh, bukan, Apa bukan, bukan, gimana? bukan. Eh, Konsepnya beda ya Pak. Jadi kalau yang Bapak sebut ini soal naming convention ini berlaku Hmm? untuk semua, apakah dia skematik, apakah dia sudah masih udah 3D Hah? atau sudah 4D segala macam. Jadi Ya, ini BIM Manager ini naming convention ini BIM information-nya, information daripada setiap dokumen tadi. Jadi oke, kalau Bapak bisa lihat di sini, setiap dokumen itu punya informasi tertentu. Dia 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 punya nama unik masing-masing gitu loh. betul. Entah dia dua 2D drawing, 2D model, Mhm. apakah dia 3D model, apakah dia sudah ada BOQ-nya, Bill of Quantity-nya, itu punya nama masing-masing. Oke, Jadi nggak ada koneksinya dengan ini skematik atau enggak. Tapi oke. dari sisi perspektif BIM, Hmm, kalau kita mau membuat suatu project BIM, kita harus ada namanya, nama convention name-nya. Dan itu oke. yang atur itu semuanya tuh adalah BIM manajernya, Pak. Hmm. Nah ini si Mhm. file ini Pak nanti diisi oleh modeler, oleh Yes, engineer gitu Pak. betul BIM sekali. manager tuh kayak ibaratnya ya, Pak menyediakan platformnya tempat untuk Dia bekerja yang ya Pak ngatur, ya. kamu kerja ini, Di sini. Oh, oke, ya, I see. Anda kerja di sini gitu loh. Jadi Hmm, nanti itu tugasnya BIM manager. Jadi misalkan ini kan sudah create di sini, Pak. Di sini oke. di under 3D model electrical engineer. Bapak BIM manajernya bisa langsung ke ini 3D model ini. Mhm. Harusnya filenya itu eh, sudah masuk di sini. Ini tadi di mana ya? Di 3D model electrical engineer. Oke. Oke. Nah, jadi yang ini misalkan data ini kan sudah ada nih. Oke. Nah, kita bisa send nanti, ini yang bicara nanti soal deliverable nih. Nanti hubungannya dengan deliverable sih. Ya, oke. Ini yang bagian baru tadi. Ini yang testing crew new destination yang ini nih, KKC M3E ini kan. Ya, Oke. Nah, misalkan nih, Bapak sebagai BIM manager, oke. Ini kan Bapak sudah create filenya, file di mana orang itu bekerja. Dan ya. itu kan bisa dibuka di sini nih. Ini nama filenya. Nama filenya kalau MicroStation. Bapak kalau misalkan mengeceknya itu dari desktop atau enggak, Bapak bisa lihat di sini. Ke backset, lihat alamatnya kan PW, bukan bukan beda dengan D, ASEAN segala macam kayak gini-gini tuh. Kalau ini lokal kan, Oh, kalau ini benar-benar yang dari project wise-nya. Oke. Jadi misalkan ini BIM manajernya udah setup modelnya nih, setup hmm, modelnya. Ini dia mau kirim ini ke si siapalah timnya di dalam gitu. Ini ya. dia klik kiri di sini, Oh, deliverable. setup send to deliverable. Hmm, Oke. Nah, jadi kita bisa prosesnya kayak gini, taking some time untuk oke. Recipient siapa gitu? Siapa siapa desainernya? hmm. Nggak tahu nih, mungkin si Pak Robert ada mungkin kali ya. Coba ya. Show external, show ke Bapak kali ya. Ini malah ini. Show all lah.
Hmm. Siap, mungkin ke saya aja kali ya. Tapi saya nggak bisa ini. Oke, kirim ke saya deh. Add Oke. selected. Oke. Nah, di general ini kan ini kasih namanya ini subject design desain apa gitu, substation apa gitu. Ya. Purpose-nya apa? For design, for construction. Nah, ini yang Bapak bilang tadi, yang Oh. pro-nya. Oke, Oke, oke. oke, jadi kalau misalkan, by the way, Bapak sudah accept nggak tadi apa? Ini ya. Nah, saya bisa tambahkan nama Bapak harusnya kalau misalkan Bapak sudah accept. Widya, w. Oh ya, ini saya kirim Bapak deh. Oke. Jadi saya kirim ke saya sama kirim ke kamu juga, ke Bapak juga. Oke. Oke. Purpose apa? Design. Hmm. Komen apa? Please design segala macam lah. Whatever. Hmm. Apa? Jadi classification-nya apa nih? MEP misalkan. Kerjaan MEP. Nah, Bapak bisa lihat Hmm. ini cover letter ini transmittal. Jadi ini kita bisa track. Kalau saya kirim ini, Bapak akan dapat, oh, perintah untuk membuat desain ini pada hari ini. Oke. Oke. Jadi di recipient, oke. Kita pilih recipientnya, oke. Nah, saya ini. Kemudian dokumennya apa aja ini? Ini toh. Hmm. Mau add dokumen lain juga bisa sih. Schedule-nya. Sini kan. Oh, kasih target ya, jadwal. Iya, benar sekali. Kapan, berapa lama harus ini? Hmm. Respons. Oke. Set reminder berapa? 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Oke. Respons segala macam. Nah, disinilah kalau kemudian baru issue. Oke. Apa yang terjadi? Hmm. Ini akan mengirim file email ke Bapak. Email ke Bapak bahwa oh, kamu ada tugas baru nih dari saya sebagai ini. Manager. Yes. Hmm. Kira-kira Oke. kira-kira 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 gitu ceritanya. Jadi kolaborasinya seperti itu. Kita coba tunggu sebentar, dia generating take some time. Oke, confirm. Hmm. Oke, issuing transmittal. Nah, nanti oke, sudah nih, sudah selesai ya. Nanti di sini my work, Bapak kalau misalkan cek di sini, oke. Di sini di deliverable-nya Bapak, incoming nanti ada muncul nih. Bapak bisa coba cek nih sekarang. Bapak dapat. Jadi Bapak balik ke KKC ini di deliverables, atau Bapak cek di email Bapak deh. Ini masuk email dan ini juga ya, Pak? Apa? Yes, Bapak bisa. EBIC juga? Yes, yes, yes. Jadi biasanya dia kirim kirim email. Nah, ini saya baru dapat nih new submittal receive designs. Dapat, dapat. Kayaknya internet issues, Pak. Bentar. Ini error. Muter. Bentar. Try. Di deliverable ya? Yes. Deliverable. Kemudian ada outgoing, incoming segala macam tuh. Biasanya upcoming nih biasanya pasti ada. Bapak bisa acknowledge. Dan bisa klik ininya, transmittalnya. Masih kosong ya, Pak? Di deliverable saya.
Mungkin taking some time kali. Incoming, outgoing, drafts kan. Ini incomingnya masih kosong, no package to show. Oh, Bapak dapat email nggak Outlook? Kalau email ada, news Nah, submitted receive. mungkin kalau harusnya email yang barusan itu linknya ke sini, Pak. Mungkin kalau di cloud Oh, mungkin apa internet issue jadi Bapak belum belum iya betul betul. update gitu. Jadi Bapak punya modal di sini Mhm, dokumen nanti ya tinggal Bapak bisa buka aja segala macam. Oke. Jadi di sini itu sebenarnya kita dari desain, dari dokumen manajemen, Bapak creations sudah berbicara bagaimana kolaborasi ke deliverable manajemennya. Jadi kita Hmm. kirim tadi itu. Jadi kolaborasi. Berarti si orang yang ditugaskan tersebut dia bikin report per hari, setiap hari ya. Kan dia dikasih target ya, issue date. Nah, dia pasti setiap hari kan laporan ya ke manajernya. Oke, jadi di Bentley di sistemnya itu adalah sebenarnya kita targetnya mungkin 2 hari kan. Kalau Mm-mm. dia 2 hari nggak selesai berarti dia nggak selesaikan tugasnya dong 2 hari. Oke, berarti berarti tidak ada report setiap hari progresnya dia ya. Misalkan desainnya itu cukup complicated ya, misalkan dia takes time for 1 weeks lah kita, let's say ya. Mhm. Terus berarti 1 minggu itu tidak ada report atau seperti apa ke BIM manager? Oke, Kan BIM manager otomatis perlu tahu ya, oke. perlu tahu BIM progres manager biasanya dia kerjaan cuma dia. lihat ini, Pak, di dashboard ini biasanya. Di dashboard ini, Mhm. oke, saya coba ini ya. Eh, sorry. Oke. Di Oke, kok hilang dashboard. Di dashboard ini biasanya di sini ada kelihatan nih siapa yang berapa banyak yang assign to me segala macam. Hmm. Jadi BIM manajernya akan kontrol dari sini Pak, submittal, issue segala macam, video submittal. Si dashboard ini akan berubah dari mana, Pak? Ngambil datanya, Pak? Dari Data dari berapa deliverable atau issue yang sudah dikerjakan. deliverable, dari jumlah Yes. deliverable berarti. Iya, Hmm. atau mungkin ada isu. Ini kan masih deliverable kirim dokumen ya, kirim dokumen Ya. aja. Kita belum bicara soal misalkan dia ada perbaikan desain kan ada 2 dimensi sama 3D review nanti. Ya. Nah, jadi nanti akan muncul nih siapa yang yang outstanding segala macam, siapa yang Oh masih iya, Pak. Untuk dashboard ini ada ISO nggak ya? ISO-nya dashboardnya? Atau das memang customize kalau dashboard dashboard ini? ISO sih nggak ada Pak ISO-nya. Aha. Ini kita bisa pakai configure ini Power BI sebenarnya. Kita bisa tarik data Power BI. Jadi ini randomly ini soal laporan Power BI ini, tapi ini soal volume kerjaan lah. Ya. Ini kita bisa custom atau mungkin project dashboardnya. Ya, maksudnya itu. Nah, ini kan tadi bicara soal komunikasi, kolaborasi, kita mau nyuruh orang kerjain siapa gitu. Tapi Ya. yang benar-benar terjadi setelah kita terima desainnya kan, desainnya kan kita review nih. Sisi review. Gimana cara kita review misalkan ya? Jadi misalkan dokumen dokumen tadi ini, Pak. Jadi misalkan eh, kalau saya pakai yang di PLN Engineering deh. Yang Bapak kemarin kan ada kirim beberapa dokumen ya. Ya. Ini di dokumennya ini sama juga. Bapak tadi bisa kirim dokumen POC ini. Misalkan Bapak ada di sini di 2D atau 2D ya. Substation model ini misalkan nih. Kemudian Bapak bisa send to the deliverables. Sama hubungannya. Jadi kalau Bapak kirim. Nah, di proof, coba. Bapak kemarin ada sempat kasih ini nggak ya?
PDF enggak ya? Oke, ini PDF. 2 dimensi misalkan. Ya. Jadi, misalkan kita dapat gambar 2 dimensi kan. Kemudian kalau kita mau review, jadi kan ada dimensi, kan saya kirim tadi dokumen itu bisa dokumen 3D, bisa dokumen 2D lah. Ya. Ya. Nah, kalau misalkan dokumen 2D, kita bisa create di sini, Pak. Jadi, Bapak klik aja PDF-nya, atau Word, atau apapun lah itu. Ya. Kita bisa annotate di sini. Kita bicara annotate, mungkin kasih anotasi kotak, misalkan komen. Atau kasih ini, cek di sini, segala macam lah. Jadi bisa Ya. kemudian kita bisa dari sini, Pak. Dari sini sudah kasih ini, kita bisa create issue nih. Create issue. Oke. Untuk kita, misalkan, oh ini RFI, issue segala macam, atau class segala macam, bebas. Jadi, misalkan saya Oke. pakai yang RFI deh. Nah, ini misalkan cek anotasi. Nah, ini jadi maksudnya desain kolaborasinya. Jadi, tipenya apa nih? Desain atau material, mungkin desain ya. Priority, high, medium, segala macam. Misalkan medium. Oke, assign to mungkin Pak Widya deh. Assign Ya. ke Pak Widya. Due date-nya kapan juga sama. Jadi mungkin apa gitu. Share with siapa ya. Mungkin kalau misalkan Bapak mau tambahin CC batasannya Bapak misalkan ya. Ya. Jadi misalkan kita tambah anotan. Jadi share with. Jadi kalau misalkan kita nggak share with, cuma saya dan orang yang menerima ini yang dapat notifikasi bahwa ini ada sesuatu yang harus dikerjakan. Gitu. Tapi kalau misalkan ini perlu CC bos misalkan, apa mungkin Pak Robert gitu. Pak Robert nanti akan dapat email juga bahwa saya sudah assign tugas ini ke Pak Widya gitu dengan due date tanggal segini gitu. Jadi kita create as assign. Sama juga nanti Bapak dapat email lagi nih. Bahwa ini desain ini harus diselesaikan. Tapi kan itu sudah membahas nih 2D design review segala macam. Tapi yang menarik adalah kalau 3D, Pak. 3D model ya. 3D model ini, oke. 3D model tadi itu kalau di Bentley itulah yang saya sebutkan tadi itu bahwa kita bisa pakai yang software yang tadi saya bilang iTunes Synchronizer, Pak. Oke, saya mulai pelan-pelan deh. Sekarang 2D sudah selesai ya. Kita bisa 2D sudah selesai. Jadi kalau misalkan 3D itu masuk ke iModel di sini, Pak. Jadi 3D review. Oke. Ini saya sudah create beberapa. Tadi ada saya create ini substation yang kemarin yang sampel dari Bentley nih punya DGN. Ini yang punyanya Autodesk nih, Revit. Gimana sih cara buatnya itu? Jadi kan 3D di sini di dokumentasi ini, Pak. 3D tadi itu kan kita bukannya langsung ke desktop tools nih. Ya kan? Ya. Jadi kan Bapak bisa lihat tadi waktu saya klik di sini itu bisa langsung ke desktop tools dia buka toh. Betul. Nah, kalau misalkan kita mau kolaborasi, jadi misalkan yang ini nih, kita mau create 3D model. Jadi kita create namanya yang disebut dengan iModel. Oke. Jadi create iModel. Oke. iModel mungkin testing iModel. iModel ini khusus untuk 3 dimensi, Pak. Ingat ya. Jadi untuk 2 dimensi itu langsung buka di filenya langsung tuh. Oke. Tapi kalau untuk 3 dimensi untuk review ya kan? Itu harus kita di iModel. Oke. Nah, di sini ada create connection, Pak. Dia membuat kita create connection, kemudian kita cari design filenya. Mana file dokumen 3D yang mau kita lihat nih?
Ya, nggak tahu ya. Mungkin di sini kali di transmission structures ini substation substation model lah, misalkan ini ya. Nah, kita bisa langsung next. Substation kita kasih namanya model. Kemudian done. Oke. Nah, apa yang terjadi? Dia akan menarik data dari dokumen. Jadi ini ada folder nih. Folder tadi, folder dokumen kan. Ya. Dia membawa kita untuk bisa membawa dia ke visualisasi 3D langsung di website ini yang tujuannya adalah untuk review. Oke, review. Jadi kalau Bapak lihat di sini, di dokumen tab ini kan ada 3D juga toh. Iya. Nah, dokumen 3D di sini lebih kepada repository. Jadi di mana saya store semua datanya. Tapi kalau misalkan saya mau update desain segala macam, update desain itu ke 3D modelnya ini, Pak. iModelnya kita. Nah, ini tadi kan dia testing progress nih. Progress iModels. Dia on progress menarik data dari dokumen repository menjadi di collaboration view yang kita sebut ini di iModelnya. Repository ini masih di cloud juga kan Pak, bukan di lokal desktop Cloud semua, lokal. Pak. Cloud Ya. Oke. Cloud semua. Cloud semua. Jadi, kalau di 3D, misalkan nih, datanya bukan di sini. Misalkan datanya bukan di sini, Pak. 3D-nya bukan di sini, toh. Tapi mungkin datanya mungkin di desktopnya Bapak, di foldernya apa? Bapak punya apa? PC lah, segala macam toh. Gimana caranya membawa toh? Nah, caranya adalah sama. Pertama adalah kita buat iModel dulu, kosong. Jadi, create iModel. Tadi kan create iModel, import, misalkan import Revit lah. Okay? Ya. Atau Civil 3D lah kalau misalkan. Nah, disinilah kita perlu untuk iTwin Synchronizer. Jadi, setelah saya kasih add file letters, nanti saya pakai iTwin Synchronizer, nanti import. Di sini ada iTwin Synchronizer yang kita butuhkan ini. Ini file, ini software free dari Bentley. Kalau Bapak buka ini iTwin Synchronizer, ini project name, ini tinggal sign in aja. Oke. Nah, dia nanti akan melihat project BIC Bapak apa aja yang sudah ada gitu. Kalau saya kan ada PLN Engineering nih. Ya, banyak projectnya yang saya desain, tapi saya ini create new. Kemudian di iModel ini ini nih, ada import Revit toh. Ya. Import Revit ini toh. Nah, kemudian saya ini tes import Revit namanya. Nah, kemudian baru saya browse nih filenya, add file. Nah, di sini misalkan Bapak punya sekarang ya, Bapak sekarang pakai misalkan ACC misalkan kan. Ya. Atau yang lain lah, SharePoint atau whatever that. Jadi 3D modelnya ada di situ. Bapak tinggal pakai sistem ini. Karena dia nggak ada di dalam BIC toh dokumennya. Kalau di dalam BIC tadi langsung Bapak link up. Kalau ini kita pakai yang ini, kemudian saya select di sini. Oke, kemudian baru next, sama juga dia akan create connections untuk bisa sync up di BIC-nya kita. Nah, ini tadi saya sudah sempat proses lah. Ini saya coba buka aja. Nah, di sini, Bapak bisa lihat nih, ini adalah contoh gardu transmisi. Cuman di Revit ini kan kelemahannya adalah dia nggak punya koordinat ya. Jadi, dia ini nggak tahu nih kok bisa melayang di sini. Tapi, oke lah. Itu suatu itu saya bisa matikan nih, apa. Nah, kalau Bapak buka satu file, jadi kan ini kan ada background map-nya, Pak.
Ya. map. Kalau misalkan Bapak mau matikan mapnya, ini sih sebelah kanan ini kan ada map layer nih. Bapak bisa matikan aja nih. Jadi cuma hanya filenya aja. Kalau misalkan mau hidupin lagi, tinggal hidupin. Kemudian jenisnya apakah pakai Google Street atau aerial, ya Bapak bisa main di sini. Kalau misalkan, Kalau pakai LiDAR bisa nggak, Pak? oh Di bisa, drone? bisa. Saya sudah ini sudah set up, tapi itu bisa kita diskusikan nanti Ya. minggu depan. Tapi Depan ya. nanti caranya how nanti tak beritahu Bapak. Oke, Nah, oke. ini yang ini sudah bisa bawa. Kalau LiDAR-nya itu saya coba sudah buat sih di. Kemarin kan Bapak sudah kirim ke saya ya, LiDAR Ya. ya. Jadi di LiDAR ini saya udah kirim ke project ini. Bapak bisa cek di administration, kemudian ada reality management nih. Oke. Reality management. Saya ada dua, ada ground sama any class nih. Ada dua file last toh. Reality Misalkan management. any class nih. Any class nih saya klik. Ini Pak. Ya. Nah, gimana ceritanya supaya bisa masuk ke sini, nanti minggu depan kita tak jelasin ke Bapak prosesnya step by step. Oke. Oke. Berarti ini eh, sekaligus ngeklasifikasi data LiDAR ya, DSM, DTM gitu dan lain-lain, Pak. Apa Mengklasifikasikan maksudnya gimana Pak? mengolah data LiDAR? LiDAR ada proses pengolahan lagi atau seperti apa, Pak? Atau hanya Oh, untuk tampilan? ini untuk overlay visualisasi aja Pak. Oke, oke. Siap. Kalau misalkan pengolahannya pakai tools lain, saya bisa, kita pakai Bentley punya juga ya? Bentley punya iTunes Capture Dari Manage and jadi Present. dari data hasil kita flight kan ada dari sensor lidar, ada hasil dari drone-nya ya. Itu Benar. berarti bisa diolah dari raw datanya ya. Raw data lidar dan drone bisa diolah menjadi seperti ini ya. Yes. Ini cepat ini cara Asik. prosesnya ini. Jadi, Oke, oke. kan Bapak kirim datanya kemarin kan sudah ada Sudah di jadi las. sudah jadi last Mm-mm. gitu. Jadi Bapak ini kan ada dua toh. Ada Betul. ini saya ekspor nih ada ground sama any class Ya, namanya. Jadi kalau saya lihat kalau ground doang itu nggak punya ininya Pak, nggak punya apa towernya segala macam, betul tanahnya ground, ya kan? terrainnya. Ya. Kiranya doang kan. Mm-mm. Nah, kalau kita balik lagi ke 3D model tadi Pak. Jadi Ya, ini saya mau address tadi Bapak kan 2D review sudah kan? Sekarang udah bagaimana kalau 3D review? 3D Jadi kan review. yes. Yang paling penting kan misalkan oh ini di apa dia punya itu nggak benar nih modalnya gitu. Gimana caranya? Oke. Jadi kita misalkan oh ini saya visualisasi nih, saya mungkin mapnya nggak enak lihatnya, pakai ini aja. Iya. Misalkan ini. Oke. Jadi di sini sorry. Di sini itu sebenarnya misalkan Bapak bisa buat class detection ya. Ya. Class detections. Oke. Jadi kita bisa run class detection-nya. Pakai kategori apa nih? Nah, cuma nih modelnya ini saya randomly tadi itu ini bahasa Spanyol nih, tapi saya nggak tahu. Tapi misalkan set A, set B. Jadi misalkan ini jadi, oh ini jadi set A. Jadi Bapak bisa lihat ini set B-nya ini. Oke, ini set A. Jadi misalkan ada beberapa elemen dah. Ya. Jadi ini set B-nya yang ini dah. Saya kirim jadi set B. Jadi set A, set B. Oke. Kemudian baru selesai, baru kasih nama tes. Kemudian saya bisa create class job.
create. Kita bisa create banyak, kemudian baru kita bisa select run. Nah, kalau misalkan kita juga bisa lihat nih, misalkan di sini secara visual nih tanpa create class. Kalau ini, ini mungkin nggak benar nih, kita bisa create nih issue. Saya klik di sini form ini, create issue nih, desain issue nih. Mungkin nggak tahu apa nih, mungkin cek model, mungkin modelnya nggak benar gitu. Type-nya apa, design, equipment, segala macam. Soal ini, tipenya ini kita bisa configure di form. Ini nanti kita bicara di sesi ketiga, yang construction collaborations. Tapi ini saya memberitahukan bahwa Bapak waktu design review, Bapak bisa run class detections, kemudian create issue, priority apa, mungkin medium, high, critical, ini tergantung ya. Kemudian assign ke siapa, sama juga. Mungkin ke Bapak, share siapa, mungkin Pak Robert lagi, due date-nya kapan. Mungkin hari Sabtu ini. Kemudian baru kalau misalkan Bapak ada tambahan file gitu, maksudnya referensi ini harusnya modelnya seperti ini loh. Ya, Pak, kita bisa attach filenya gitu. Attach filenya. Jadi, referensi equipment seharusnya seperti ini. Kita bisa, maksudnya misalkan ikuti model di referensi gitu loh. Mungkin saya coba apa ya, file apa gitu, mungkin dokumen. Whatever ya, apapun lah. Single line diagram ini, mungkin single line diagram ini yang Bapak ini. Kemudian attach. Kemudian saya sudah ini deskripsinya, mungkin cek model design equipment. Kemudian create as assign. Apa yang terjadi? Pak Widya akan menelitikan bahwa ada tugas nih. Oke. Jadi Pak Widya bisa lihat di apa? Di My Work biasanya di BC itu akan ada tugasnya nih. Kira-kira gitu cara apa? 3D modelnya. Nah, Bapak bisa lihat tadi, oke? Dari external file kita bisa pakai dari sini. Kemudian kalau misalkan dia sudah ada di dalam BC, Bapak bisa langsung sync up tadi, sync up pakai. Jadi ada berbagai cara. Jadi kita fleksibel, bisa Bapak bisa lihat kalau misalkan dia ada di dalam cloud-nya BIC, langsung kita bisa buat 3D-nya. Kalau misalkan di luar BIC, pakai whatever di desktop Bapak, di SharePoint-nya Bapak bisa upload. Ada extension lagi berarti ya Pak untuk convert kalau bukan di Konektor. ekosistem Jadi konektor nanti namanya. ya ini Bapak bisa iModel Connector. iModel Connector ini kita banyak sekali, Pak. Oke. Nah, kalau Bapak nanti bisa akses, bisa akses di sini. Nah, ini saya udah ini ada listnya nih, Pak. Di sini ini ada linknya. Linknya Bapak bisa lihat apa yang Digital Twin supported filenya. Jadi kalau misalkan ditanyain, apa aja sih filenya yang bisa? Ini ada filenya, Pak. Ini yang Bentley punya ya. Ini kalau yang third party nih, Aveva, PDMS, Civil 3D. Ini supported version 2001-2006, Revit 2006, nah, SketchUp. Nah, SketchUp ini hanya sampai 2022 nih, Pak. Jadi Bapak bisa lihat lah. Nah, Visual 2013 sampai 2026. Berarti save as-nya turunin dulu tahunnya ya kalau kayak gini ya. Iya, Itu pada kalau misalkan Bapak pakai SketchUp 2025 gitu. Ya itu cuma kita bisa pakai 2022. Jadi kalau Revit kan sampai 2026 nih. Biasanya Bentley itu kan peer-nya itu biasanya dengan Autodesk ya, kebanyakan begitu ya kalau desain tools-nya. Jadi kita itu kalau misalkan konektor untuk yang Autodesk itu biasanya up to date, Pak. Tapi saya kira Bapak belum pakai 2027. Biasanya kalau Autodesk kan pakai 2027 apa?
2006 tahun sekarang mereka sudah keluarin 2027 kan. Nah, biasanya itu Iya. baru tahun depan nanti baru ada kita supporting. Tapi anyway, Bapak kalau misalkan ada Integrap, Smart Plan 3D, kalau orang-orang plannya Bapak, mechanical-nya butuh, atau mungkin Bapak ini yang ini juga, S3, Hmm. IFC, jenis IFC 2X, 2X3, IFC 4, IFC Hmm. point 3, IJS, iModel, Oracle. Jadi di presentasi ini Pak, Bapak bisa lihat nanti ada complete list-nya. Ini cuma nah, ini aja sih untuk apa tampilannya aja. Bahwa kita support selain daripada desain Bentley, third party juga kita support, interchangeable format juga atau open beam lah kita support juga. Detailnya nanti Bapak bisa cek di datanya ini. Hmm. Oh, tadi yang pada saat class detection kan kita mengkelompokkan ada side A, side B ya. Itu yang menentukan side A, side B itu reviewers atau modelers ya. Oh, itu biasanya kerjaannya yang itu kan BIM manager atau BIM koordinator. Mm-mm. Yang Posisinya ya menentukan itu. reviewer. Ya, posisinya ya reviewer. Hmm. Posisinya reviewer. Ini kita coba buka tadi. Oh, tadi kan langsung ditentukan ya side A yang warna merah gitu ya, warna biru. Mhm. Nah, yang menentukan detail-detail itu mengelompokkan lah ya, mengelompokkan side A, side B itu berarti koordinator atau manajer BIM ya, manajernya, BIM manajernya, BIM manajer manajer. ya. Ini kan, Dan ini bisa su- custom kan? Dikelompokkannya waktu pada saat kapan ya, Pak? oke. Jadi prosesnya gini Pak. Hmm, Idealnya begini. Ini kan cuma ya, satu model nih. betul. Andai kan Bapak punya model ada substationnya, terus kemudian ada Hmm, transformernya, ada sipilnya di bawah. Itu kan oke, berbagai macam orang yang pakai nih, betul. ya, yang mengerjakan. Jadi pas waktu Bapak buat ini di model ini, di model ya saya coba ini. Ini kan cuma satu nih transmitter structure. Iya, betul. Kalau kita gabungkan, oh ini federated model, ada arsitektur, sorry, ada transmissions, ada civil segala macam. Ini kan tinggal ini aja. Ini antara transmission, saya kasih set A, kemudian saya pilih Oh, file line yang siapa yang punya yang lain lagi tadi, MEP atau apa gitu. Saya jadikan set hmm, B. oke, Baru paham. saya run class detection. Kira-kira gitu caranya Ya, ya, biasanya. ya. Jadi di class detection ini biasanya dilakukan di federated model. Jadi model yang sudah digabungkan. Nah, cara menggabungkannya sama tadi itu. Jadi Bapak pas waktu create a model toh. Dari TIDP ke MIDP kan, Pak? Federated Yes, maksudnya. benar. Jadi dari iModel tadi itu kalau misalkan Bapak lihat manage content tadi. Ini kan kita bisa pilih berbagai jenis filenya gitu. Ada mungkin oh ini punyanya si dokumen POC tadi ini kan ada si electrical atau mungkin paling pas yang di sini deh. Di sini. Oke. Jadi kalau saya coba create a model ya atas kelas. Nah, jadi di dokumen ini Bapak bisa lihat eh, ini misalkan civil engineer, dia gambar Hmm, sipilnya 3D kan. ya, Saya ya. ambil satu di sini. Oke. Kemudian saya Hmm, tambahkan lagi si electrical engineer, saya tambahkan lagi 3D modelnya di sini. hmm, Jadi nantinya hasilnya adalah pas waktu di saya class akan ada pilihan buat saya, oh ini ada dua kerjaan nih. Ada di sini di 3D review-nya. Ini kalau ngambil class detection-nya di sebelah sini Pak, kalau dibuka ini ada tab di sini ada class detection. Nah, ada class detection.
Pas waktu saya create YouTube, ini modelnya ada nggak lebih dari satu nih. Ada transmissions, ada mungkin ada yang lain-lain gitu. Ya. Nanti saya bisa tambahkan satu lagi model apa yang bisa di class di sini sih. Kalau kita lihat class detections tadi itu ada class job. Ini udah completed ya. Ada 26 class nih. Oke. Nah, dia bisa memberikan kita arahkan kita di mana sih class-nya. Jadi kalau saya klik class-nya yang mana nih? Misalkan yang ini nih. Class ini misalkan ya. Ini nih. Saya create issue nih. Misalkan remove. Saya bisa create class job sini. Sama juga. Jadi biasanya BIM koordinatornya yang pesan ke siapa gitu. Prosesnya sama dengan create issue. Kira-kira Oke. angka udah, Pak? Artinya Pak, yang saya tangkap itu berarti si para modeler itu bekerja di foldernya masing-masing yang telah diberikan oleh BIM BIM manager manager. atau koordinator. Mereka akan kerja buat model-model. Nah, antara menggabungkan model dari setiap modeler ini eh, dilakukanlah yang namanya federated ya Pak. Benar, benar, benar. Oh, yang Benar, federated ini dilakukan oleh si BIM koordinator, kemudian nanti ada eh, cek clash detection ini, begitu ya Pak? benar, benar, Nah, nanti benar. clash detection ini direview oleh berbagai multidisiplin sesuai eh, disiplin ilmu masing-masing ya, sipil, elektrikal, dan lain-lain begitu Benar, ya Pak. Pak? Benar, benar. Jadi Oke. misalkan ini modeler A ya. Kita buat modeler A. Ini modeler B. Ada ini. Saya buat chartnya aja supaya Bapak lebih ini. Ya. Jadi modeler B. Ini kan modeler B ini mereka pakai file masing-masing yang sudah diciptakan dibuat oleh BIM manager tadi kan. Mhm. Jadi ini di levelnya BIM modeler. Oke. Ya. Nah, si koordinator, BIM koordinator itu di atas ini nih. BIM koordinator biasanya koordinator, BIM koordinator misalkan MFP, ya. Dia buat satu federated model di sini, Oke. federated model. Mhm. Jadi pas waktu eh, si si apa kita buat iModel, iModel itu sebenarnya adalah federated model itu sendiri. Nah, disinilah baru Hmm. ada clash detection. Di sini baru kita lakukan di sini clash detection. Kira-kira gitu, Pak. Berarti clash detection itu Pak bisa ditentukan di bidang ilmu MEP sendiri, di Oke, apa di sipil sendiri ya? bisa, bisa. Jadi itu Iya, BIM review itu bisa ada beberapa berjenjang, tahapan ya. Iya, berjenjang. berjenjang ya. Jadi BIM modeler kalau proyeknya besar kan ada modeler A, misalkan kalau Hmm, MEP mechanical electrical ada satu yang tower ini, satunya tower yang lain kan. Nah, betul, itu kan betul. perlu digabung toh. Nah, Betul. apakah lokasinya sama, apakah modelnya sama? Itu kan kita bisa lakukan Hmm, clash detection segala macam. Ini iya, cuma apa untuk ilustrasi saja gitu loh. iya. Iya. Kira-kira gitu sih, Pak. Nah, kalau untuk sesi satu sih sepertinya eh, sudah ini ya, sudah Ya, kita cover semua. Jadi pertama tadi sudah, yang sudah. creating project, nanti saya coba cek ini Mhm. Bapak. Kemudian ini dokumen dokumen creation tadi itu yang pakai naming convention. Ya, Kemudian iModel tadi, iTunes Synchronizer yang pakai yang ini tadi, yang bisa Bapak lihat tadi berbagai jenis filenya tadi. Kemudian baru ya. deliverable management yang kita kirimkan transmittal tadi, Pak. Yang yang kirimkan transmittal ke Bapak tadi tuh. Ya. Nah, ini di project lain tadi ini. Di project lain tadi ini. Oke. Kemudian
2D review dan 3D review. Tadi Bapak sudah lihat juga kita anotasi PDF sekaligus dengan clash detection-nya. Ada hal lain Pak yang mungkin Ya, apa berarti yang isu ini kan selama yang tadi dijelaskan adalah isu itu si B manager memberikan task atau memberikan pekerjaan ke para modeler ya. Nah, jika sebaliknya ada nggak Pak? Misalkan si modeler merempar ada temuan, ini minta solusi atau minta keputusan harus seperti apa modelnya, Oke. itu workflow-nya Caranya. seperti apa? Mirip Pak, cuman namanya mungkin bukan, misalkan di modelnya itu kan dia bukan issue create tapi RFI, RFI ya. request for information kan. Oke. Jadi kalau misalkan ya di satu model tertentu gitu, Mhm. saya coba buka. Jadi misalkan saya yang melihat ini modeler nih, Iya. saya modeler. Jadi saya nggak punya tugas, nggak punya tanggung jawab lah untuk melakukan clash detection. Saya cuma melihat secara visual aja gitu loh. Iya. Misalkan yang ini nih plat ini, ya. Jadi dari situ di sini saya ke form ini aja Pak, ke form new RFI atau daily log Oh. atau dokumen review atau task segala macam atau observasi lah. Saya lihat nih observasinya saya. Bos, ini apa harusnya nggak di sini gitu loh. Nah, bentuk form apa aja kalau misalkan kita mau lampaikan ke bos, maksudnya RFI kita buat itu modelnya itu kolom-kolomnya apa aja itu kita bisa custom Pak. Jadi ini apa aja informasi yang perlu gitu loh. Itu misalkan apa yang perlu mungkin ya mungkin nama-namanya tab ini kita bisa atur. Assign to ini kita assign ke bosnya kita misalkan gitu. Ya Iya. kan please check ya. Oops, sorry. Ya keluar tadi. Jadi tinggal mau tetapkan aja. Jadi di setup nanti di Tergantung misalkan subjeknya ya Pak, RFI atau ya. internet. Ya. Nah, tata cara berkomunikasi ini biasanya dibuat di ini Pak, di apa? BEP-nya, Beam Iya, Exceptional iya. Plan-nya. Kalau misalkan Beam Modeler mau communicate pakai apa gitu, RFI atau apa, itu kan biasanya Hmm. diatur oleh situ. Itu di BEP-nya harus dijelaskan itu. Jadi tata cara Oke. bermainnya itu seperti apa, gitu loh Pak. Hmm. I see. Prakteknya begitu sih. Ada lagi Pak, mungkin pertanyaan? Kalau yang real ya Pak, yang real itu sekarang kan tadi ada dashboard ya Pak ya. Kan Mhm. biasanya kita di PLN itu ada laporan bulanan ya, laporan progres. Jadi setiap akhir bulan kita tuh ada rapat progres, melaporkan progres kita ke owner. Nah, Hmm. eh, apakah si progres itu tadi kan otomatis ya Pak ya? Otomatis dari misalkan modeler nge-deliverables some project gitu. Otomatis bakal update ke dashboard kan ya? Nah, Benar, si benar. item dashboard ini bisa di custom atau seperti apa Pak? Bisa, bisa, Disiplin bisa. ilmunya. Bisa Oh, di bisa custom. di custom sama kita ya? Yes, jadi Bapak bisa lihat tadi ini tuh ada apa? Ada ini, ada Power BI, ada ini. Yang pertama dulu, Bapak maunya ini biasanya report progress ini report proses modelingnya. Misalkan saya udah Iya, proses selesaikan modeling beberapa sudah model gitu. sejauh mana? Ya betul, sudah beberapa model dari seharusnya berapa gitu. Misalkan Nah, 20/100 seperti itu. itu bisa kita buat. Kebetulan saya perlu cek project yang kira-kira sudah ready, tapi kita bisa custom di sini. Sekaligus nanti di apa? Di dashboard ini sebenarnya kita bisa cek berapa yang masih ongoing, WIP Mhm. segala macam itu bisa. Mungkin nanti saya carikan apa? Itu kan perlu di setup Pak, di setup dashboardnya.
Kalau dashboard Hmm. schedule dashboard default ini memang cuma menampilkan design review segala macam, apa yang terbuka segala macam. Cuman dia nggak memberikan tampilan yang enak gitu sesuai dengan yang Bapak maksudkan. Tapi Iya. saya punya contoh itu Pak. Jadi kalau ini misalkan saya coba bikin ya. Tapi ini ke konstruksi. Ini saya coba eh, untuk desain saya perlu cek yang saya sudah configure. Tapi harusnya ada sih. Tolong bisa tunggu sebentar. Misalkan kan kalau kita dalam konteks gedung ya, Hmm, pekerjaan struktur bawah sudah berapa persen, kolomnya berapa persen, pemasangan benar, kolom atau backcasting gitu kan Pak, di breakdown benar, breakdown gitu benar. untuk Ini laporan kita. saya tampilkan ke Bapak nih itu kalau itu. Ya. Ini saya malah bisa narik data dari project management. Jadi kalau dashboardnya ini kita bisa dashboard dari data dokumentasi. Jadi Bapak kan bilang tadi ada dokumentasi progres kan, desain. Iya, Itu kan di iya desain. betul. Atau kita mungkin kita tarik data dari project management schedule dari luar gitu loh. Jadi waktu Hmm, konstruksi. Itu dari bisa. Microsoft Project gitu di Primavera gitu Pak. Correct, Apa tuh? correct, correct. Hmm. Tapi kita biasanya streamline-nya dari ini, Pak. Jadi misalkan begini, sinkro. Jadi Hmm. kita bisa tarik Gantt chart-nya segala macam. Ini saya belum update sih. Ada pekerjaannya segala macam. Sampai Oke. earn value analysisnya kita sudah berapa, plan value-nya segala macam. Hari ini Hmm. kita dapat apa. Sampai kita misalkan Bapak ada resources gitu loh. Resources kalau berapa itu kita bisa masukin sini, Pak. Oke. Dan ini di custom. Itu di custom. Ah. Jadi Oh. kita bisa bisa pakai dengan cara di sini. Kalau misalkan Bapak project management kan ada ininya, apa kita cost performance index kita, SPI-nya kita seperti apa gitu, bulan berapa Hmm. segala macam. Ini kita bisa tampilkan gitu Pak. Jadi ini dalam konteks konstruksi ya. Kalau Ya. konteks desain, saya perlu cari project yang sudah di setup Pak. Di mungkin saya bisa cari kalau misalkan Bapak real project ada user mungkin nanti mungkin snapshot-nya tapi saya bisa kirimkan ke Bapak. Tapi Ya. Kalau ya, konteks desain sih seperti gini Pak. Kalau di yang sekarang ongoing kan PLTA Cisokan. Di PLTA itu kan besar ya Pak ya. Ada mhm, lower dam, ada upper dam, ada tail race, ada head race. Nah dia kan ada apa ya kualifikasi masing-masing. Nah si modeler ini kan ada kita ada 4 modeler. Nah si empat mhm, modeler ini mengerjakan eh, lokasi yang berbeda-beda. Ada yang ngerjain lower, ada yang mhm. ngerjain upper dam, ada yang ngerjain quarry site misalkan. Nah, dia kan nge-report tiap hari kan. Oh, saya hari ini dapat nambah 20% progresnya. Kemudian modeler yang lain pun sama nge-report. Eh, itu digabung Kita oleh koordinator. bi- bisa 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 ya, bisa di bisa ya. sini bisa di sini Pak. Kalau modeler Ah, tuh gitu sih, Pak. Desain ya, proses desain ya. oke, itu bisa. Jadi kita bisa tarik pertama Power BI-nya. Kalau Mhm. misalkan Bapak mau mau ini mau ada file format Power BI yang sudah jadi kita bisa tarik Power BI-nya langsung Pak. Oke, itu yang Hmm. akses yang pertama. Terus yang kedua Ya, adalah kita bisa eh, maksimalkan dengan status di sini kan di dokumen ini kan ada statusnya WIP segala macam, ada iya. udah archive, ada udah approve segala macam. Kita juga bisa tarik di sini untuk bisa lihat berapa berapa banyak ininya. Mhm. Cuman ini belum dikonfigure aja. Nanti Siap, di next next schedule aja nanti ini next session saya bisa tampilkan Bapak seperti apa contohnya. siap, siap. Itu bisa. Tadi Bapak sudah lihat tadi di konstruksi ya, di konstruksi kita bisa tarik datanya dari Iya. seperti itu. Kalau ini Power BI dashboard yang sudah dibuat ini cuma random aja nih dari hasil data ininya. Apa ada volume pekerjaan gitu. Oke. Bisa.
attach. Mungkin sebentar, ada ini kali, MRT. Ini ada saya nggak tahu apakah sudah dikonfigurasi, tapi saya coba cek dulu ini dashboard ini MRT Jakarta ini. No, nggak ada sih. Nggak ada. Oke, nanti saya coba cari saya configure aja deh Pak reportnya supaya Bapak bisa ada gambaran gimana Ya. detailnya. Tapi ya itu bisa. Ada mungkin Berarti kita konsumen. tuh Pak, saya mau menyamakan persepsi dulu. Kita tuh kan tentang substation, transmission sama hydro kan ya. Betul, betul. Nanti ke depannya modelnya kita itu mhm. model kita itu nanti pakai yang substations segala macam ini. Ya, kebetulan saya udah ada kan Pak. Ini saya share screen sedikit, cuman saya bingung untuk menggunakannya Pak. Coba. Di sini saya dapat forwarded email dari Pak Azwar, which is Pak Azwar yang pegang ininya ya. Pak Azwar yang pegang akun yang user Bentley-nya. Nah, Pak Azwar tuh nge-forward receipt pembelian open road sama apa ya? Ada 2 soalnya. Open building ya. Ini Pak. Ya. Nah, ini interaction with Bentley attached to this email detail regarding license prescript advertisement look at how to information for obtaining. Nah, ini Pak. Coba di scroll down Pak, apa ininya isinya? Ada 2 nama open Synchro. Wah, Ya berarti sinkron. Bapak punya open road sama Synchro. Iya. Berarti kalau misalkan Bapak sebenarnya bisa pakai, cuman harus login pakai emailnya Pak Aswar ini. Nggak apa-apa sih. Saya besok minta Pak Azwar emailnya. Bisa. Bukan Pak, ini kan sewa tahunan ya Pak. Itu Ini nggak tahu Pak, nih Pak. Pak Ini Aswar ini, ya ini yang Mhm. sewa tahunan. Pak Aswar ini sudah assign usernya belum Pak? Kayaknya belum Pak. Belum diapa-apain soalnya Pak ini. Oke, kalau gitu scroll down ke bawah Pak. Nah ini ada cara-caranya kan Pak. Follow Ya. this instruction. Nah jadi gini Pak, lisensi ini tipenya, nanti Pak Aswar itu kan admin. Iya. Pak Aswar itu harus mengassign seseorang misalnya ke Pak Widya ini, Synchro atau yang open road tadi. Ya. Nah setelah diassign ke Pak Widya itu di-lock ke Pak Widya selama 1 bulan. Oke. Lebih dari 1 bulan baru bisa ganti user Pak. Yang bisa melakukan Pak Aswar ini karena sebentar ke atas Pak. Oke. Ke atas. Nah ini Pak Aswar ini kan sebagai adminnya Pak. Jadi Iya, dia betul. yang ngatur itu Pak. Nah, tinggal diskusi sama Pak Aswar, kemudian ikuti perintah itu Pak yang di bawah tadi. Ada Oke. di. Di sini kan Jadi Pak pembeliannya itu date-nya 23 Desember 2025. Berarti ini iya, berakhirnya juga 2026 Desember ya? yes, tanggal 22 setahun. Oke. Belum dipakai sama sekali ya Pak? Belum dipakai sama sekali Pak. Belum ada usernya juga Pak. Nah, makanya ini follow this instruction. Bapak coba klik aja linknya itu supaya. Ya, Terus Tapi assign a new account administrator. Nah, kayak gitu. Berarti login dulu ya. Nanti yang bisa Akunnya. masuk itu Pak Aswar doang. Karena dia yang Contact kontak Pak. contact can design someone else. Oh ini ya Pak Robert, contact design someone else tuh. Yes. As the account if needed to do so, follow the assign a new account. Oh, ini cara assign a new account as administratornya. Betul. Nanti di user manajemennya itu harus assign user untuk penggunaan Synchro atau Open Road itu, Pak.
Ya Berarti ikuti harus aja. diaktifate dulu akun Pak Azwar, baru nge-assign email saya Pak Robert gitu ya. Kalau Bapak ingin sebagai apa? Sebagai user ya sign. Kalau sebagai admin ya itu tadi Tunggu co-admin. sebulan dulu ya. Enggak. Kalau admin bisa kapan aja. Oh bisa langsung? Enggak, maksudnya dari memberikan dari Pak Assign Azwar ke untuk saya. softwarenya. Memberikan sebagai admin atau sebagai user software, Pak? Saya sebagai admin Pak, menyalahkan adminnya. Oh, kalau admin tinggal bikin aja namanya co-admin, Pak. Yang tadi itu Oh. ada kan perintahnya. Ini Mana ada hubungannya yang dengan yang tadi nggak Pak Junius? Yang nama saya belum terafiliat, unaffiliate. Ya. Kalau misalkan Bapak sudah di-assign itu, biasanya Mhm. Bapak langsung sudah terdeteksi bahwa Bapak sudah register ke Bentley database lah. Sudah ini belum? Install connection client. Belum Pak. Nah, itu. Nah, Ya, ikuti aja instruksi ini, Pak. Siap. ya. Karena minggu depan itu Pak kan ada. Udah 4 bulan belum dipakai sama sekali ya, Pak. Sayang Iya sekali. Pak, nggak ada usernya dan belum ada project yang relevan sama ini. Nggak tahu Iya, deh waktu kan itu pertimbangan beli ini untuk apa ya? Open source aja soalnya belinya sama Syncro. untuk itu kan Pak katanya ada rekomendasi dari konsultan Singapura, tapi nggak jadi katanya. Oh yang BDP Pak, bukan? Nggak tahu waktu itu, Oh, bukan ya? waktu meeting itu saya tanya kenapa pakai, oh nggak jadi pakai, itu beli karena ada instruksi dari joint venture Konsultan ya. atau apa yang di Singapura. Tapi kalau Oke. bisa Pak Widya, kan minggu depan kan site modeling Pak. Ya. Jadi kita itu pakai open roads Pak. Jadi kalau Bapak Hmm. bisa langsung di-assign minggu ini, Ya. akan lebih baik sih. Jadi Bapak bisa buka langsung nanti pas waktu Selasa depan. Bisa Pak, bisa besok. Kalau misalkan Kan besok Bapak ada butuh kendala assign cara itu, Bapak bisa kontak saya atau Pak Robert aja sih. Nanti tak bantu siap. deh, tak guide. Besok saya follow the instruction dulu aja ya. Kalau ada Hmm, kendala baru saya ke Pak Jenius ya. siap. Oke. Ya, Pak. Oke, Pak. Sekalian, Pak, bisa nggak nanti dicoba dicek sekali lagi, apakah Mhm. masih belum bisa eh, akses ini atau bagaimana? Kalau Oh, misalnya masih belum bisa. bisa, Sebetulnya Pak, gini jadinya saya kalau untuk email PLNE memang belum punya akun Microsoft. oh, Jadi belum bisa. Nah, tadi saya login ngeklik link itu dengan akun Microsoft yang lain. terus Jadi Bapak ini tid- bisa. jadi tidak bisa gitu. Kalau Bapak di yang sudah ada add email Microsoft apa baru aja? gimana Pak? Email Boleh. email saya yang ada Microsoft ya? Iya, apa nama emailnya, Pak? Nanti tambahkan langsung Nuriansyah 7 W @gmail.com. Nuriansyah. Nuriansyah Ya, @gmail 7 ya. pakai angka 7 @gmail. Oke. Nah, kalau akun ini saya ada Microsoft-nya dan udah kebuka sih, Pak. Kayaknya bisa. Ini ya, Nuriansyah7 @gmail, benar ya? Iya, betul. Benar ya, oke. Can edit, oke. Saya send linknya aja. Ya. Nanti Bapak bisa lihat referensi, misalkan nanti report ke Pafal atau gimana. Ini saya akan update nih apa presentasi ini, Pak. Jadi Bapak bisa untuk guidelines lah. Oke. Nanti untuk site modeling, ini sesi pertama ini saya udah berikan informasinya. Eh, Sesi kedua nanti tak tambahin lagi soal yang site modeling step by step. Jadi Ya. secara high level Bapak bisa ini. Sekaligus nanti Kalau recordingnya juga nanti tak sharing ke Bapak. recordingnya nanti di mana nih, Pak? Kalau saya mau Nanti tak nonton ulang. buat di sini aja, Pak. Tak buat di sini aja. Oh, di situ lagi ya. Buat folder baru aja recording supaya Bapak bisa review. Oke? Oke. Make sure Pak, aja dulu Bapak bisa akses. mau nanya Pak Widya. Iya, Pak Kalau Robert. untuk electrical, kalau Pak Faal kan di sivil nih. Betul. Kalau yang untuk desain electrical itu di bawahnya Ibu Heni betulnya. Betul. Di bawahnya Bu Heni. Yang pakai PLS CAD ya. Iya, yang sebetulnya PLS CAD tuh di Pafaal sih, Pak. Karena selama ini ya, karena kalau untuk yang betulnya ya, Pak, yang betulnya memang di elektrikal, tapi pada prakteknya
selama Mhm. ini yang mendesain konduktor itu Mhm. adalah tim Timnya Pak sipil Pak. dan geodesinya Pak, karena sekaligus untuk desain desain Fondasi. tower Oh, ketinggian, desain tower. fondasi dan ketinggian tower ya Pak ya. Ya, itu. Ketinggiannya mau disetting seberapa tinggi supaya andongannya tidak kena tanah, clearance-nya clear gitu Pak. Oh, jadi Nah, itu timnya bukan Bu orang Wen elektrikal, Pak, yang membuat itu. Orang elektrikal itu paling mendesain, menentukan TPG-nya, Pak. TPG itu kayak eh, apa ya? Spesifikasi kabelnya, Pak. Nah, itu baru orang elektrikal. Tapi untuk proses desain dalam hal ini PLS-CAD itu yang saya sih, Pak. pakai. Gitu. Oh, Pak Widya Tempat sendiri. saya sendiri manual, Pak, selama ini. Jadi kita tuh punya sagging template namanya, Pak. Kita tuh Hmm. punya konduktor template. Nah, itu nanti ditempel-tempel, Pak, sesuai ketinggian tower. Manual selama ini. Kalau ke PLS kan otomatis ya, Pak ya. Ya, Pak Widya Itu. nggak pakai PLS CAD ya? Enggak, Pak. Tapi pernah pakai PLS CAD dan itu full vendor, Pak. Bukan saya atau PLNL lah yang ngerjain, bukan. Oh, pihak Vendor yang ketiga. ngerjain. Sokovindo waktu itu yang pakai PLS CAD tuh, Pak. Oh, oke. Sokovindo Jadi ngesub lagi. Saya lupa lagi ya. Siapa masuk gitu. lagi. Iya. Tapi kan software-nya milik PLN ya, Pak?